tapi ternyata di dunia kerja itu kita lebih sering berhadapan sama orang gitu kan. Nah sebenarnya yaitu kenapa kita perlu ada empathy dan hard work-nya tadi. Karena kan untuk orang seperti kita yang terbiasa atau kita merasa lebih introvert ya, kita lebih suka ngomong sama laptop, ternyata kita harus berhadapan sama orang. Tapi mau nggak mau itu memang harus dihadapin. Semua tidak ada jalan yang mulus ya gitu, maksudnya ada juga saat-saat, mungkin kalau sekarang kayak senyum-senyum nih si Levina gitu ya, aslinya ada juga ada saat-saat dimana kayak aduh sedih banget gitu, kok gue kayaknya buntu atau gagal gitu, pasti ada lah. Ketemu bos yang tidak menyenangkan gitu ya, yang kok kayaknya gue digejat terus nih gitu, ada juga. Halo teman-teman, ketemu lagi di episode kali ini dengan saya Flory. Seperti biasa di People Story kita akan mengangkat cerita atau pengalaman dari teman-teman kita, rekan kerja kita, strategic partner kita terkait tugas dan tanggung jawab mereka dan sebenarnya gimana sih mereka berkoordinasi, berkolaborasi. Nah, kali ini kebetulan saya kedatangan dua narasumber cantik dan kita pengen tahu nih sebenarnya mereka tuh lagi ngerjain apa sih, dan kalau bicara tentang tren saat ini, gimana mereka bikin produk, karena nanti mungkin kalau misalnya pas ngobrol-ngobrol sebelum sesi ini tuh mereka bilang memastikan the right product dan produknya juga tepat. Mungkin nanti kita akan bahas di situ. Kita kenalan dulu sama Levina dan Rindu. Oke, thank you sudah mau datang hadir hari ini. Mungkin boleh kenalan dulu, terserah siapa mau duluan. Oke, halo, nama saya Levina Yulianti Herwanto. Di sini pekerjaan saya berkaitan dengan business intelligence, dengan market research, dengan renewable energy juga. Jadi day to day saya banyak ngumpulin insight dari data, dari consumer, dari tren juga tadi seperti yang disebutkan, dan juga basically kayak nyari-nyari apa sih gitu ya yang sekarang dibutuhkan, apa sih pain point-nya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Nama saya Rindu. Kalau tadi Cilevina lebih dari market research and business intelligence, kalau saya lebih dari product management-nya. Jadi day to day-nya itu lebih ke memastikan kita mendeliver sebuah solusi yang memang dibutuhkan oleh customer, yang memang solving their pain point, dan juga berguna atau useful untuk company-nya ke depannya gitu ya, untuk sustainability dari company itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin tadi kan kalian sempat bilang gimana memastikan the right product and memastikan produk yang dihasilkan juga tepat atau ensuring the product right. Mungkin boleh dijelasin dulu dari sisi orang produk dulu. Kalau dari orang produk tuh challenge-nya lebih ke arah kita ngomongin produk yang B2C dulu ya, kita ngomonginnya end user customer gitu ya. Kalau customer itu kan sebenarnya kalau kita tanya, sebenarnya apa sih yang kamu mau gitu ya untuk kita ngomongin salah satu produk, kita ngomongin sesimpel mobile banking deh ya. Mobile banking tuh pengennya apa sih yang ada di mobile banking gitu ya? Apa sih yang sebenarnya membuat kalian memilih bank A, B atau C dan menggunakan mobile banking itu secara reguler gitu ya? Sebenarnya kalau kita tanya mereka secara langsung, mereka akan bilang hal-hal yang keren, hal-hal yang bank ini semua punya, kayaknya akan keren kalau ada itu gitu. Tapi sebenarnya question di balik itu, apakah ketika kita sudah mengimplementasikan itu, kita sudah mendeliver itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan dan sesuatu yang akan mereka pakai atau enggak. Nah, itu yang menjadi question. Karena sekarang kebanyakan company-company, solution provider itu kayak mereka memprovide sesuatu yang keren, tapi sebenarnya nggak dibutuhin sama user di market. Nah, jadi sebagai orang produk itu, ketika kita mau mendevelop sesuatu, develop is one thing, tapi untuk tahu apa sih yang seharusnya di-develop, itu lebih penting. Karena kalau nggak, in the end, apa yang kita bikin sia-sia dan nggak kepake kan. Cuman keren, tapi nggak ada impact-nya. Viral, tapi jadinya nggak nambah revenue untuk bisnis betul. Nah, itu banyak kejadian kan, kayak
satu fitur misalnya going viral karena lucu, karena unik, tapi apakah itu akan impacting ke bisnis gitu. Jadi mungkin tadi nyambung yang Rindu ceritain, bahwa kayak contohnya di mobile banking gitu ya, kalau kita tanya kan semua orang selalu pengen the fastest horse gitu. Ini bisa ini, bahkan mungkin mobile banking yang bisa pesanin helikopter gitu ya. Atau yang bisa nolong saya yang ekstrem gitu. Karena orang juga kan terpengaruh dengan sosial media, dengan cerita-cerita yang keren and so on so forth. Gitu. Tapi itu juga menarik ya, waktu kita pelajari mobile banking, kita benchmark fitur-fitur mobile banking yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia gitu ya, yang keren-keren. Sampai beberapa misalnya kita lihat ada yang bisa mengajukan loan hanya dengan masukin di mobile banking langsung keluar gitu ya. Itu keren, tapi apakah bisa diterapkan atau enggak? Itu kan regulasi juga. Nah, ini juga menarik yang kayak mobile banking, setelah kita tanya-tanya, ketika kita scrutinize gitu, ternyata yang faktor yang membuat orang menggunakan satu mobile banking adalah justru bukan karena kekerenannya ya, bukan karena fitur-fiturnya yang bombastis gitu, yang kayak wah keren banget animasinya bergerak-gerak gitu, nggak seperti itu. Bahkan dulu kita pakai analoginya kayak mobile banking itu kayak kaos tidur di rumah ya, kayak senang karena biasa, karena nyaman. Gitu. Nah, nyamannya itu apa? Nah, itu yang kita define bareng-bareng. Betul. Jadi Cilevina itu mencoba mencari tahu kalau dari partnya dia sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh user. Nah, kalau dari sisi produk lebih ke kita tahu apa yang dibutuhin, kayak tadi mobile banking, sebenarnya user nggak butuh kok sesuatu yang kompleks. Mereka hanya butuh simplicity. Ini cepet. Mereka merasa secure dan cepat. Hanya dari itu aja. Dan kalau misalnya bicara solusi buat customer, itu ngaruh juga nggak sih dengan infrastruktur yang sudah ada di Indonesia katakanlah. Karena let's say kan, if kiblatnya yang sekarang kan lagi happening, people look at China yang advance banget gitu. Kayak tadi kan, I think one of the viral thing, bisa mesen makanan pakai drone, atau let's say payment cuma pakai palm ya, kayak gitu. Nah, itu gimana kalian misalnya ngelihat itu? Karena kan tadi dirimu juga bilang, you're also studying that kind of benchmark in other countries yang mungkin lebih advance. Mungkin bisa kasih masukan. Jadi kalau dari aku sih memang kita juga harus lihat juga tren di luar seperti apa yang bisa diimplementasi di Indonesia, dan target market di Indonesia-nya siapa. Karena kayak tadi misalnya antar makanan via drone and so on so forth. Misalnya satu mobile banking target marketnya adalah orang yang lebih mapan, orang yang lebih high net worth individual. Apakah mereka mau fitur seperti itu? Bahkan ketika misalnya tadi gitu, bayar dengan swipe tangan gitu, beberapa bahkan nggak mau karena wah, ini contoh ya, maksudnya bukan exactly fitur tersebut ya, tapi kalau terlalu keren kayak, nanti secure atau enggak? Nanti kalau misalnya saya biasa yang pakai mobile banking saya adalah sekretaris saya, gimana tuh gitu? Jadi hal-hal detail seperti itu yang kita perlu deep dive. Apa segmennya siapa? Segmen ini butuhnya apa? Nggak semata-mata apa yang tren kekinian itu akan jadi unique selling proposition-nya kita. Ya, karena market trend dari satu negara dan negara lain kan itu udah pasti berbeda ya. Kayak kita ngomongin di luar, Apple Pay, Samsung Pay yang bisa payment pakai ring itu hype banget gitu. Tapi di Indonesia apakah user behavior-nya sama, customer behavior-nya sama? Ternyata yang sekarang insight yang kita tahu adalah di Indonesia bahkan yang lebih banyak digunakan itu adalah QR payment. Dan itu udah beda banget behavior-nya dengan yang tadi tuh tap, palm gitu ya, atau pakai Apple Watch gitu-gitu. Benar. Jadi kayak kita ngelihat tren itu penting untuk kita pelajarin supaya kita keep up to date dan produk kita juga bisa evolve. Tapi untuk penerapannya itu sendiri, implementasinya sendiri itu harus balik lagi ke sebenarnya negara kita ini behaviornya orang-orangnya seperti apa, terus kayak mereka risk tolerance-nya seperti apa, dan yang paling penting adalah dari sisi regulatori apakah itu memungkinkan atau enggak. Gitu. Jadi tetap liatin tren supaya tahu gitu ya, aim-nya seperti apa, dream-nya seperti apa, tapi kita localize, kita sesuaikan dengan kebutuhan target market kita yang ada di sini. Itu terkait payment tadi banyak lah trennya. Anything else yang di luar payment atau di luar financial services? Mungkin masih financial services, tapi ini di multi finance. Kita juga ngerjain project bareng ya waktu itu ya. Jadi kalau misalnya di luar negeri tuh mau ambil kredit mobil kan udah ada aplikasi ya, tinggal datang dia langsung BI check, bukan BI checking di sana ya, credit risk checking ya, credit score, terus dia udah bisa langsung ambil mobilnya gitu ya. Kita juga bisa langsung ambil.
Kalau di luar ada yang udah bisa. Nah, terus kayak di sini kita juga sempat lihat waktu itu, apakah kita mau bikin seperti itu untuk digitalisasi. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang yang waktu awal gitu ya, kita lihat bahwa kalau aplikasi atau digitalisasi untuk proses kredit mobil, pasti kepikiran kan penggunanya end user ya, yang mau beli mobilnya kan. Tapi setelah kita lihat-lihat struktur market di sini, kita turun ke lapangan, ke dealernya, kita quote and quote mystery shopping, menyamar jadi pembeli dan penjual, bahkan dulu satu tim saya jadi jual mobilnya beneran gara-gara project ini gitu ya. Kita tahu bahwa sebetulnya decision maker-nya, key decision making-nya adalah untuk menentukan siapa multi finance-nya gitu, itu bukan di end user, tapi di dealernya. Nah, jadi ini kan satu yang mungkin kalau nggak kita telaah lebih dalam, kita nggak tahu ya. Gitu. Nah, di situ waktu itu kita jadinya bikin aplikasi untuk dealer. Gitu. Mungkin jadi nggak umum ya, kalau sekarang kan aplikasi mobile app semua kan lebih ke B2C ya, lebih ke end user yang pakai. Tapi kita tahun lalu malah bikin aplikasi untuk dealer gitu. Itu ada reason behind-nya. Yes. Dan dengan decision akhirnya kita bikin untuk dealer, challenge-nya itu beda lagi. Kenapa? Karena dealer-dealer dari multi finance kita ini mereka bukan berada di tier 1, tapi di tier 2 dan tier 3. Nah, jadi kita tahu digital literacy mereka itu tidak seperti orang-orang yang memang udah tech savvy di kota-kota gitu ya. Jadi challenge-nya sendiri bukan hanya gimana caranya kita bisa mendevelop produk, tapi juga ketika kita kasih itu ke customer, ke dealer di dalam case ini, itu mereka bisa pakai. Karena untuk hal-hal yang sesimpel menurut kita tinggal klik kok, tapi buat mereka ngeklik aja takut gitu. Jadi simpel kayak ini mau geser atau langsung tekan klik gitu. atau geser ya. Betul. Itu juga beda. Itu sangat berimpact dan kita harus akuin kayak ada dealer-dealer yang akhirnya mereka decide, susah pakai ini, lebih baik dibantu orang gitu ya. Nah, jadi di situ tim produk sama tim Levina ini kita juga harus pasang strategi. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengeduket mereka, tapi tidak seperti memaksa dan menggurui gitu sih. Nah, mereka juga nggak akan nyaman dan nggak mau pakai solusi dari kalian. Karena apalagi tadi dealer adalah key important person lah gitu ya dalam menentukan kita mendapatkan sales atau enggak gitu. Nah, itu juga susah karena si dealer kan dia punya bargaining point kan, bargaining position. Jadi gimana caranya kita bisa bikin aplikasi yang mengadres kebutuhan mereka, tapi juga yang jadi buat mereka kayak ini worth it lah, saya belajar dulu pakai aplikasi ini karena ada keuntungan buat saya. Nah, keuntungannya buat mereka itu apa? Itu kita juga deep dive gitu. Ada beberapa hal yang memang kita buat ya, misalnya let's say transparency, kemudahan dalam bikin quotation, dalam menyesuaikan. Kita juga sampai tahu gitu ya, maksudnya permainan dealer gitu, quote and quote kayak, ternyata uang muka ini bisa diakalin dengan loan to value-nya and so on so forth. Itu juga kita address itu di aplikasi, jadi aplikasinya benar-benar bisa dipakai. Nggak cuma sekedar ada gitu. Ngomongin dealer, kan tren mobil juga ngaruh. Apakah ada impact-nya juga? Sekarang kalau di ya mungkin mobil bensin atau EV dan segala macam. Nah, ini kebetulan saya juga lagi bantu untuk business development untuk komersial EV. Jadi EV kan mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau pakai EV operational cost-nya turun banget gitu ya. Dari yang orang bilang biasa saya isi bensin 1 bulan misalnya 5 juta gitu, sekarang cuma ngecas seminggu let's say cuma habis 200.000 gitu. Itu kan turun banget. Nah, sekarang kan kalau di Indonesia itu kebanyakan EV yang digunakan adalah passenger car yang banyak berseliweran, dan kalau kita lihat di jalan mungkin di Jakarta ini kita bisa hitung ya, EV semakin banyak gitu, rasionya mungkin penetrasinya udah semakin besar. Nah, satu hal yang lagi menarik kita lihatin adalah bagaimana penggunaan komersial EV untuk industri, untuk B2B, untuk komersial. Karena ternyata kalau komersial kan justru mereka lebih sensitif ya terhadap cost saving. Semakin itu bisa men-save cost, semakin berguna solusinya. Nah, ini juga sama kayak tadi. Jadi kita mulai liatin dulu sebenarnya pain point-nya apa sih. Komersial EV itu belum banyak dipakai di Indonesia. Kita lihat salah satunya adalah ya karena brand-brand komersial EV yang ada sekarang banyak kan brand China gitu. Sebenarnya kalau orang Indonesia kan kayaknya udah terbrainstorm bahwa brand yang bagus adalah brand Jepang, after sales-nya, brand Europe gitu ya. Nah, dari situ kita juga jadi lihat dari pain points-nya, terus dari kendala-kendala apa yang mereka ada hadapi di lapangan, kita bantu untuk build solution-nya. Jadi solusinya kali ini mungkin nggak selalu digital ya, tapi
satu produk yang memang service yang memang ditawarkan untuk menjawab pain point-nya mereka. Oke. Kayak Rindu juga mungkin di transportasi juga beda ya. Nah, kalau logistik. project aku agak beda nih, Ci. Memang seputar renewable energy, tapi kalau Ci Levina ngomongin EV, kalau yang aku handle sekarang lebih ke solar panel untuk industri juga, bukan B2C. Nah, cuman project yang aku handle tuh bukan ke arah bukan customer facing challenge-nya, tapi ke arah operasionalnya. Karena sebenarnya kan itu pasti two side of coin ya. Jadi ada sisi customer, ada dari sisi operasional dari company-nya. Nah, challenge-nya dari sisi company ini seperti apa sih? Nah, ketika kita nge-implement sebuah solar panel plan di industri gitu ya, di pabrik-pabrik gitu ya, itu kan mereka harus melakukan monitoring. Karena dari hardware sendiri, equipment ke dalam sistem yang kita pakai untuk monitor itu ada cukup banyak hambatan atau isu-isu yang bisa terjadi. Nah, jadi kalau project yang aku lakuin lebih ke arah gimana caranya kita bisa membantu operational dari company, mereka mendapatkan data yang benar, kita bisa kayak punya master data platform di mana untuk kebutuhan decision making, untuk kebutuhan executive summary dari C-level untuk ngelihat performance dari bisnisnya, itu bisa happen kayak dalam tinggal 1 klik atau 2 klik aja gitu. Sedangkan challenge-nya tuh saat ini adalah semua informasi yang ada itu terpisah dan mereka stand alone, ya? Betul. Jadi untuk bisa melakukan decision making berdasarkan data itu susah banget. Selama ini hanya berdasarkan hipotesis atau kurang lebih ya karena inilah dan sampling gitu. Tapi nggak ada exact data. Tapi bukan exact data kayak yang benar-benar kita get. Single source of truth ya. Betul. Aku juga ngalamin nih soalnya juga pakai. Betul. Nggak ada single source of truth yang ngebantu mereka ngelihat, oh sebenarnya energy generation-nya di bulan lalu tuh turun. Karena apa? Karena apa? Gitu, Isunya apa? Nah itu nggak ada. Sekarang itu butuh waktu kayak sekitar 1-2 minggu dan untuk bisa menganalisis 1-2 solar panel aja dan gitu. Dikerjakan manual. Nah, jadi kayak bentuk improvement atau kayak development dari product solution apa sih yang mau kita develop itu juga bisa untuk hal-hal yang sifatnya operasional, menunjang operasional dari si bisnis itu sendiri. Jadi kalau ngomong digitalization gitu ya, itu nggak selalu melulu berupa apps yang B2C yang keren yang bisa kita download di handphone gitu. Kayak yang kita kerjakan, mungkin Rindu dan aku juga sama, adalah kita juga membantu apa yang bisa ada value added to the business. Kayak tadi gitu, operation. Gimana kita bisa mendigitize satu back-end operation. Betul. Supaya si decision making poinnya itu lebih cepat gitu. Betul. Termasuk juga kayak tadi servicesnya apa yang harus disediakan supaya nanti solusinya bisa menghemat atau mengimprove PNL-nya satu company gitu. Jadi banyak sih solusi yang kalau ngomong digitalisasi itu nggak cuma aplikasi ya. Improvement banyak banget. Itu kan kalau misalnya secara cerita it's like flowing dan kayak lancar gitu. Tapi apakah ketawanya Vina langsung kayak wow, ditoel dikit nanti curhat nih. Tapi apakah kesadaran atau kematangan customer ataupun let's say industry player sudah se-oke itu tentang yang tadi kalian bilang bahwa sebenarnya nggak usah yang langsung beyond banget kayak yang harus 5 steps ahead dan segala macam, tapi mungkin from the operational things. Dan gimana tuh kalian sebagai orang yang offering solutionnya sebenarnya kan membantu memudahkan proses pekerjaan atau doing the business. Perspektifnya gimana, Rin? Lebih ke arah gini sih. Yang pertama ketika kita datang ke kayak partner kita atau company yang memang mau kita improve, yang pasti kita harus kayak we're trying to be on their shoes gitu. Jadi kayak kita juga harus memposisikan diri kita dari point of view mereka gitu. Karena kita semua yakin kok nggak ada orang yang mau susah-susah di pekerjaannya, betul kan? Kita maunya semua simple, betul. Cuman kita juga harus tahu kayak dari sisi mereka sebenarnya apa sih yang menghambat mereka untuk melakukan efisiensi atau efektivitas seperti itu gitu. Nah dari situ kita bisa tahu oh sebenarnya kesulitan mereka di part ini. Dari situ kita bisa tahu oh gimana ya cara kita mengimprove. Memang along the way kita akan ketemu kayak cukup banyak masalah. Oh ternyata ini nggak bisa, itu nggak bisa. Secara operasional nggak boleh gitu ya. Atau perlu ada takes time. Nah tapi itu something yang menurut kita
memang yang namanya kita punya project ya memang harus juggling di situ kan. Kita cari jalan tengah sebenarnya apa yang bisa tetap kita lakukan tapi tetap solving different points, lebih ke situ. Jadi aku punya, mungkin mau nambahin sedikit ya. Jadi aku punya cerita dari salah satu si level kita gitu ya, yang CEO salah satu bio lah mungkin. Jadi dia cerita, kalau dulu 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu udah kebayangkan ibu atau bapak ini udah advancement teknologi. Dulu 30 tahun yang lalu, kalau kamu tanya ke teller, nggak ada tuh satu teller pun yang bilang bahwa mesin ATM itu penting. That's why kayak orang yang biasa mungkin mengerjakan day to day operation mungkin nggak tahu gitu bahwa ini tuh sebenarnya pain point buat mereka gitu. Bahwa ini tuh sebenarnya bisa diimprove, bahwa ini tuh something yang bisa dibantu dengan teknologi atau digitalization. Nah, makanya kita misalnya ada di sini adalah untuk membantu melihat, tadi Arindo bilang we put ourselves in the client's shoes, tapi kita juga melihat dari helicopter view, as a consultant point of view, dari point of view dari luar. Jadinya yang tadi gitu, kalau misalnya lu tanya 30 tahun yang lalu ke teller bank, apakah kamu butuh ATM? Jawabannya pasti enggak. Karena termasuk udah ada aku gitu loh. Keren. Termasuk zaman dulu katanya kalau clearing katanya mungkin 34 tahun yang lalu, 30-40 tahun yang lalu itu orang harus dari satu bank harus lari ke BI untuk tukar-tukar cek. Sebelum jamnya harus tukar-tukar cek manual, harus ada satu round lagi untuk settlement lagi gitu. Kalau ditanya waktu itu mungkin orang-orang merasa perlu nggak ada satu sistem yang terkoneksi antar bank? Enggak sih, karena mereka just ini this is my job gitu. This is yang gue kerjakan saat ini. Ditanya perlu nggak advancement atau digitalisasi atau teknologi gitu ya? Improvement lah ya. Gitu. Tapi ya memang posisinya kita adalah kita juga harus nggak bisa terlalu menggurui gitu ya. Betul. Ya Ndo ya, jadi memang itulah seninya. Dan itu juga sebenarnya salah satu challenge karena kebanyakan orang tuh berpikir digitalisasi itu akan replace mereka punya karya, betul. Padahal enggak. Tujuannya itu hanya membantu dan mengimprove apa yang sebenarnya bisa mereka kerjakan. Lebih ke situ sih. Membantu ya sifatnya, jadi kayak ya supporting tools atau mungkin malah jadi rekan kerja betul. Atau bahkan kita bisa ngebantu si operational team ini yang tadinya hanya mengerjakan pekerjaan yang ya sebenarnya kita bisa otomasi jadi sesuatu yang lebih advance. Jadi kayak ada another learning step gitu ya buat si operation ini gitu. Tapi tujuannya sekali lagi bukan untuk menghilangkan. Jadi makanya tadi membantu itu artinya mungkin orang-orang nggak sadar bahwa sebenarnya gue bisa mengerjakan ini beyond my current capacity gitu ya. Dengan adanya tadi gitu teknologi atau advancement tadi, mereka bisa mengerjakan sesuatu yang lebih. Misalnya tadi contohnya yang di Multifinance gitu ya. Sebelumnya marketing itu harus banyak bikin quotes gitu, ngitungin, pergi dari satu customer, ada satu dealer ke dealer yang lain gitu ya. Untuk, wah hilir mudik gitu ya. Nah sekarang dengan adanya aplikasi itu, mereka bisa menggunakan waktu yang ada untuk lebih build engagement dengan dealer. Lebih ngobrol-ngobrol lah gitu. Mempererat hubungan dengan dealer atau mengakuisisi dealer baru. Itu something yang memang kalau nggak dipaksa nggak akan kerasa sih. Gitu. Oke. Ini mungkin agak pertanyaan ringan sedikit. Kerjaan kalian tuh kan kayak unik banget nih. Sesuatu menawarkan solusi. Your perspective is operations and product lah ya. Kalau dirimu on the trend of the market. Background pendidikan kalian tuh apa sih? Let's say katakanlah buat dede-dede yang ini kayak kerjaannya menarik, kayak kerjaannya menarik gitu ya, kayak yang mikirin solusi, kemudian persuasi users atau bisnis bisnis users atau bisnis owners untuk berkenan pakai solusi dan change management juga kan sebenarnya. Yes, termasuk. Background kalian tuh apa sih sebenarnya? Apakah memang nyambung atau enggak? Kalau dari aku dulu, Ci. Kalau background aku lebih ke apa ya namanya informatics engineering memang. Jadi di informatics engineering itu kan kita lebih ke belajar tentang logical thinking, kita belajar tentang design thinking gitu ya. Gimana caranya? Mungkin kalau di sini orang-orang mikirnya kayak oh informatics engineering coding gitu ya. Sebenarnya oke, kita belajar coding, tapi yang lebih kita pelajarin itu lebih ke gimana caranya berpikir secara struktural. Nah, kalau ditanya apakah menunjang, cukup menunjang karena pekerjaan aku sendiri sekarang related sama development, sistem development gitu ya. Jadi kurang lebih bisa membantu untuk kayak guessing the effort, kurang lebih ini
visible atau enggak, effortnya kira-kira berapa banyak gitu. Ketika kita ngelakuin prioritisasi antara impact dan effort assessment itu ngebantu. Tapi sebenarnya banyak banget di sini product manager yang background-nya itu bukan dari teknis. Jadi kalau kita ngomong product management itu kan luas ya. Terutama industri kan di Indonesia kan ada banyak banget. Jadi product manager itu bisa yang background-nya dari teknis atau bisa yang sebenarnya background-nya bisnis. Karena kan nggak semua produk itu cara solvingnya adalah digitalisasi gitu ya. Semua problem itu nggak solvingnya digitalisasi. Jadi kayak Jadi jangan lihat kacamata kuda gitu. betul, ya. jangan hanya dari IT doang nih, yang backgroundnya teknis doang nih yang bisa masuk, enggak sih. Gitu. Dirimu background-nya apa? Karena kayak lebih Iya. Iya. Enggak juga pendidikan formal aku kalau S1-nya industrial engineering. Jadi aku ngeliat gimana membuat satu industri yang lebih efektif gitu. Zaman itu kayaknya wah ini menurut aku ini semua pelajarin semuanya gitu holism. S2 aku lebih ke technopreneurship, jadi entrepreneurship yang based dari teknologi gitu. Nah, itu kan pendidikan formal, tapi informal menurut aku sih yang penting justru dalam pendidikan kita yang informal ya. Yang mungkin kalau pendidikan formal kan lebih ke membentuk structural thinking kita, gimana kita melihat sesuatu, tapi yang day to day interaction sama orang, bisa belajar dari orang lain yang kita ketemu, menurut aku itu yang paling penting. Oke. Nah, kalau misalnya gitu berarti in total pengalaman kerja udah berapa tahun ya? Aduh, ketahuan dong. Kita mau mencoba memberikan inspirasi motivasi dede-dede Coba kita kurang-kurangin dikit ya. Nanti bisa di-track loh. Oh iya, benar ketahuan. Dan dulu ya. Bentar, aku hitung dulu ya. Kan si lost count gitu. Mungkin 10 tahun. 10 tahun. Vin? Aku sedikit lebih lama, ini tahun ke-18 lah. 8. Jadi kalau anak udah sweet 17 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik in taking your role either di product development ataupun misalnya tadi business intelligence, what are the things that they have to cater? Jadi gue dulu kali ya, Boleh, gampang. boleh. Kalau dari aku sih curiosity yang pasti. Jadi buat aku semua mulai dengan curiosity bahwa kita juga harus selalu belajar, harus selalu pengen ngelihat sesuatu yang baru, bisa belajar dari orang, bisa humble gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang kayak gue udah tahu cukup gitu ya. Itu menurut aku curiosity. Jadi akan selalu haus gitu untuk melihat sesuatu yang baru, untuk melihat dari point of view yang lain, melihat dari point of view yang berbeda, to put ourselves in other people's shoes gitu. Itu sih kalau karena kan tadi harus memahami kebutuhan orang ya. Betul. Tadi dari sisi produknya, jadi nggak bisa dipaksain dan berdasarkan data juga, berdasarkan tren, belajarnya nggak cuma yang ada di Teori aja. negara, nggak cuma di Indonesia atau nggak cuma di teori, tapi yang sekarang happening dan relevan sama kita apa kan. Benar-benar. Terus curiosity penting, kata yang Cilevina bilang. Yang kedua itu kalau buat aku tuh empati. Empati. Karena agree. kalau kita ngerasa, gue udah curious cari tahu, bener nih user maunya ini, butuhnya ini gitu. Tanpa ada rasa ingin memvalidasi, bener nggak ya? Kita pengen tahu. Kayak kita coba rendahin hati kita ya, bukan rendah diri ya, tapi kayak kita coba tanya lagi ke user kita. Kita coba memvalidasi, mungkin bukan tanya tapi pakai angle lain supaya kita bisa memvalidasi itu. Nah itu juga penting. Dan yang penting lagi tuh sebenarnya hard work sih. Hard work. Kayak gimana nih? Karena kayak kesannya kalau hard work tuh buat anak-anak zaman tuh kayak yang Gue udah kerja keras gitu ya. working longer hours segala macam itu gimana? It's not only like that ya. Betul. Karena sebenarnya cukup yakin nih Cilevina pun kerja nggak mungkin kayak cuman pagi sore selesai pulang, enggak kan? Jadi kayak sukses yang kelihatan nih dari Cilevina bisa sekeren itu sebenarnya ada hard work di belakangnya. Jadi mungkin kalau Dede gemes tadi istilahnya ya, kadang-kadang kita bilang bahwa you need to work smarter, not harder gitu ya. Aku sih antara setuju dan tidak setuju. Work smart penting, tapi kadang-kadang tapi most of the time you need your resilience juga. Karena even kalau misalnya ya, let's say sekarang AI udah banyak di mana-mana gitu, kita tanya AI gampang lah gitu kan. Itu dia. Tapi kalau tadi nggak ada passion, nggak ada keinginan untuk work hard, akan selalu berhenti di satu titik. Dan that titik akan selalu moving. Orang lain akan lebih keras dari lo, akan lebih bisa dari lo gitu. Jadi harus ada
komponen work hard-nya ini nih. Betul. Untuk kayak oke, gue udah work smart, I reach this stage. Gimana nih next levelnya supaya lebih dari sini apa? Gitu. Nah, itu sih mungkin karena mungkin lahir di generasi sebelumnya yang merasa kayak oke, gue harus selalu haus nih, harus selalu ningkatin Nggak diri. boleh berpuas gitu. diri lah ya. Kayak tadi kan Jadi work smart curiosity-nya. work smart penting, tapi work hard juga penting. Yes. Kalau misalnya network tuh gimana ya? Maksudnya kan kayak kesannya harus berhadapan sama customer, harus berhadapan sama business owners. Kan kadang-kadang buat yang baru masuk ke dunia kerja atau mungkin yang considering to take your role, kira-kira gimana tuh? Maksudnya dealing with various people. Kalau buat juga. orang-orang kayak background aku yang dari technical itu pasti challenging Iya, banget. karena kan ada mereka tren bahwa agak pengotakan bahwa orang dari yang technical itu lebih engineering tuh kayak Yang geeky, nggak bener. fleksibel gitu. Betul. Itu memang benar sih, karena dari awal aku mulai karir pun itu berasa. Kita biasa berhadapan sama laptop. Kayak ya udah kita presentasiin project kita yang kebanyakan kita hadapin sama laptop. Tapi ternyata di dunia kerja itu kita lebih sering berhadapan sama orang gitu kan. Nah, sebenarnya yaitu kenapa kita perlu ada empathy dan hard work-nya tadi. Karena kan untuk orang seperti kita yang terbiasa atau kita merasa lebih introvert ya, kita lebih suka ngomong sama laptop, ternyata kita harus berhadapan sama orang. Tapi mau nggak mau itu memang harus dihadapin. Nah, dari situ kayak kita harus berusaha lebih keras supaya kita bisa lebih keluar. Kita harus lebih punya empati dan curiosity untuk kita bisa melakukan hal-hal yang memang harus kita lakuin. Terus juga lebih ke kita open ourselves ya, lebih ke situ sih. Dan jangan takut untuk gagal gitu, karena semua itu proses. Misalnya pertama kali ketemu sama orang, pitching, terus nggak didengar, ya udah, dan ya udah lakukan lagi gitu, karena semakin sering dilakukan akan semakin advance juga, termasuk ngobrol sama orang. Mungkin ketika awal-awal orang yang baru kerja gitu ya, kan agak susah nih, gue harus ambil angle mana nih supaya didengar, apalagi kalau sama misalnya si level yang udah ini. Tapi kalau tambah lama, kalian akan tahu gitu sweet spotnya di mana, apa yang harus ditekankan gitu ya. Itulah practice makes perfect sih. Iya, dan kerennya sekarang kan udah ada teknologi AI ya. Jadi nggak harus praktis ke orang, kita coba praktis aja ke AI gitu. Jadi itu juga bisa kita lakuin. Oke, manfaatkan teknologi juga ya. Itu balik lagi work hard lagi ya. Kalau ada Work hard, betul. ada dorongan untuk ya I need to push this gitu, I need to push myself to do this gitu, itu akan bisa. Tapi apakah memang pengalaman kalian semudah cerita kalian atau ada gimana dari sisi kalian? Ya pastinya semua tidak ada jalan yang mulus ya gitu, maksudnya ada juga saat-saat, mungkin kalau sekarang kayak senyum-senyum nih si Levina gitu ya, aslinya ada juga ada saat-saat dimana kayak aduh sedih banget gitu, kok gue kayaknya buntu atau gagal gitu, pasti ada lah. Ketemu bos yang tidak menyenangkan gitu ya, yang kok kayaknya gue digejat terus nih gitu, ada juga. Tapi ya itu prosesnya. Betul. Nangis-nangis sih nggak usah di depan orang lah, gitu. Nangis-nangis di belakang aja, tapi ya udah gitu. Udah itu ya move on aja. Betul. Apalagi untuk orang-orang yang baru mau masuk industri, itu benar-benar keras sih kalau menurut aku. dulu nih ya, curcol sedikit ya. Pengalaman pertama kerja itu benar-benar di luar juga kan kerjanya kan? Oh iya, ini sebelum itu Ci. Oh iya, waktu masih jadi cimit-cimit gitu ya, baru mulai kerja masih itu. Masih dede mas, belum jadi emak-emak. Itu tuh kerja mungkin 20 jam sehari. Kerja 20 jam sehari. Ya? Nginep di kantor, pulang pagi, datang pagi lagi untuk meeting gitu ya. Terus ketika presentasi diremehin sama bos kayak, lu siapa? Gue gak mau ngomong sama lu, mana bos lu maju. Itu sering banget. Tapi itu sih yang menempa kita ya. Benar-benar. Dan kayak gitu-gitu lakukanlah semasa muda gitu. Jadi kayak dulu mungkin ketika usia masih kepala 2 gitu ya, gue bisa lah pulang kantor jam 4 pagi, jam 6 udah di kantor lagi gitu. Itu udah normal, itu makanan sehari-hari. Atau misalnya kalau keluar kota gitu ya, waktu itu misalnya pulang kan biasa kalau cost project kan kita harus hitung ya. Misalnya, biar masuk kosnya gue naik kereta deh, nggak usah naik pesawat. Sampai berpikir kayak gitu gue. Terus misalnya jadi nyampe ke sini tuh misalnya jam 7 pagi dengan kereta malam, ya jam 8 udah di kantor lagi gitu. Tapi lakukan itu waktu muda, karena udah jadi mama lebih susah ya. Jugglingnya udah nambah lagi bolanya. Diprotes sama orang rumah juga kalau udah jadi mama kan. Kayak, apa sih yang dicari gitu. Jadi sebenarnya selama
lu bisa work hard, selama lu bisa push yourself tanpa ada orang yang bergantung sama lu, duit. Karena nanti ada saat-saat di mana lu udah nggak bisa lagi. Walaupun lu mau udah nggak bisa ya, Ndu ya. Yes. Jadi ngobrol dari sisi emak-emak nih. Yoi. Dan itu bakal jadi cerita dan kebanggaan kita sendiri nantinya. Tadi sempat bahas karakter introvert. Kalian sendiri apakah kalau Levina kan sekilas kayak extrovert ya? Pasti. Nggak bisa orang kayak Levina introvert. Enggak juga loh. Enggak juga sebenarnya. Jadi dulu gue tuh introvert. Jadi ada satu masa udah kuliah waktu itu lah. Jadi gue tuh paling nggak mau kalau ini teman-teman kuliah gue pernah tahu gitu ya. Kalau keluar beli makan sendiri tuh gue nggak mau. Kayak kalau makan sendiri kayaknya aneh gitu. Kayak lu orang aneh nggak punya teman gitu. Ya tapi ya seiring dengan tuntutan pekerjaan dan lain-lain ya tetap harus terbuka gitu. Jadi sebenarnya gue kalau ditanya gue bukan introvert, gue ambivert. Tengah-tengah. Kebalikannya, kalau aku malah kayaknya lebih enak pergi kemana-mana sendiri deh. Nonton sendiri, makan sendiri, daripada kayak harus pergi sama orang terus ngabisin tenaga untuk kita harus ngobrol. Sejati ya. Harus ngobrol, terus harus entertain gitu. Lebih baik kayak pergi sendiri ya, enjoy sendiri, makan sendiri. Itu lumayan sering sih. Ini ya, waktu bebas. Betul. Karena kan kalau kita interaksi nih ya kayak gini kan ngabisin tenaga juga kan, kayak harus put smiling face, terus harus keep the conversation going gitu kan. Sedangkan kalau sendiri ya udah pikirin aja apa yang mau dipikirin, lakuin aja apa yang mau dilakuin. Gitu. Tapi bukan berarti introvert atau extrovert jadi hambatan gitu ketika lu mau pilih suatu karir, benar? Betul. Karena itu kan your personality ya, gimana how do you recharge yourself. Tapi bukan berarti kayak orang introvert tuh nggak bisa kerja di yang berhubungan dengan problem solving atau client facing gitu. Nggak juga. Iya. Nggak boleh mengotak-ngotakan ya. Jadi nanti malah pilihannya malah jadi makin terbatas kan ya. Betul. Saingannya banyak. Betul. Nah itu harus work hard lagi. Gimana caranya memanage introvert kita sama batas keekstrovertan kita ke dalam karir. Ini kayaknya kalau dihitung kata work hard udah berapa kali tersebut nih hari ini ya. Suruh kerja keras. Tapi yang penting jangan sampai kena mental kan. Karena sekarang kan semua tahu batasnya, dan I think from your stories ya belajar dari pengalaman juga ya, tahu batasnya sendiri, tahu celahnya, nyarinya kayak memang nggak langsung. Anak tuh kayak maunya instant gitu loh. Nggak bisa, semua ada prosesnya. Dan mungkin kalau aku udah mulai belajar kayak kita nggak bisa menang di semua competition. Ada yang kita oke lah, gue nggak bisa ini, gue mengalah biar orang lain yang maju gitu ya. Tapi misalnya gue bisa excel di sini. Itu mungkin teamwork juga ya, Ndu ya. Jadi kayak barusan kita ada discuss juga ya, ada meeting kayak buat gue misalnya kayak satu project itu yang penting adalah the bigger objective tercapai gitu, bukan dapet acknowledgement, recognition as a person apa-apa, nggak juga. Jadi kita juga harus tahu kapan kita misalnya ini your battleground, ini my battleground, gue bisa support di sini, kapan kita aktif balik layar gitu. Ya, tapi untuk kita bisa sampai ke situ kan berarti kayak kita harus tahu limit kita kan. Benar. Dan untuk kita tahu limit kita harus hit the limitnya dulu. Kalau misalnya kita di sini-sini aja, kita mana tahu limit kita sebenarnya sampai mana. Sampai harus apa tuh? Sampai harus tipes? Jangan tapi sampai. Gue dulu pernah di agensi kan. Dulu ada saying kayak kalau belum pernah tipes artinya belum kerja keras gitu. Kayak jadi kita semua kayak punya, lu udah tipes berapa kali gitu. Tapi jangan ditiru ya. Ada limitnya dan mengukur kemampuan lah. Dan I think from your stories as well kan, karena kita bicara people story ya, cerita kalian sebenarnya gimana ya, mengukur dan pinter-pinter menempatkan diri itu kan juga nggak mudah ya. Gitu kan, misalnya ngadepin business owners yang, atau nggak usah business owners lah, misalnya atasan sendiri, biasanya apalagi kalau ngeluarin kata pokoknya, nggak mau tahu. Sih, muka mereka langsung ketawa, kelihatan gitu. Untungnya bos-bos kita baik-baik ya. Amin. Ketawa sih. Benar. Aku nggak bisa komentar. Oh iya, kita senyumin aja. Oke, ini kalau ngobrol seru kayak gini dengan narasumber yang Cucok Rowo, ini seru, nggak berasa. Udah 40 menit kayaknya nih. Udah mau sejam, ntar kalau nggak dibatasin bablas. Aku coba ngerangkum, tapi mungkin nanti Rindu sama Vina bisa kasih 2 atau 3
insight buat teman-teman yang mendengarkan, karena kan especially your women, tadi juga bilang udah emak-emak, ya kan, maksudnya jadi kayak nggak boleh membatasi diri juga, atau apa, kemampuan diri sendiri, terus ya berusaha untuk cari tahu, belajar, ngalamin kejedot dan segala macem, sampai kemudian bisa di sini bisa ketawa-ketawa, berbagi cerita, walaupun ya intinya tadi Vina juga bilang nggak semudah itu, nggak seceria atau segampang itu ceritanya. Aku nangkepnya adalah potensi diri harus diketahuin, mau background apa, mau karakternya kayak gimana, tapi harus coba mendorong diri sendiri. Ini yang nggak mudah sebenarnya. Mungkin Rindu bisa mulai duluan. Buat teman-teman, pesannya apa dari Rindu? Kalau dari aku mungkin spesifik buat perempuan-perempuan ya di luar sana. Ingat aja bahwa peran kita itu bukan hanya di keluarga, tapi kita punya diri sendiri, cita-cita kita dari kecil yang memang mau kita raih, mau kita capai. Nah, itu adalah jati diri kita, selain dari peran kita yang memang dituntut untuk bisa berandil juga di keluarga. Jadi kayak sebisa mungkin sebelum waktu kita lebih terbatas, sebelum fokus kita harus lebih terbagi, temuin diri kita sendiri, jadi versi diri kita yang paling baik, buat diri kita sekarang bangga dengan apa yang udah pernah kita lakuin kemarin. Dalam banget ya. Dalam banget ya. Walaupun senyum-senyum tuh kayak dalam nih. Tapi memang benar. Curhat nggak? Vin, gimana Vin? Ya, jadi susah nih mau ngomong apa karena Rindu kayak udah semua. Tapi intinya kalau buat aku sih maksimalin dia potensi gitu ya, karena potensi seseorang itu tadi, kalau tadi kata Rindu kan belum ditempa tuh kita nggak akan tahu sampai mana batasnya gitu kan. Maximize your potentials gitu ya, terus jangan sampai nyesel. Karena mungkin ada saatnya lah kita juga capek, apalagi kalau balik lagi ke emak-emak gitu ya, pulang ke rumah, anak lah, di rumah lah, mbak pulang lah, and so on so forth. Tapi jangan sampai menyesal gitu. Kok kenapa ya kalau gue bisa melakukan ini, mungkin gue akan menjadi seperti ini gitu. Nah itu, jadi selalu do your best. Mungkin salah satu prinsip hidupnya saya selalu pegang juga kayak do everything seperti lo lakukan untuk Tuhan gitu. Jadi kayak push yourself to the limit, like give all your best, supaya nanti kamu juga nggak nyesel. Ketika di kemudian hari gitu, ketika berkaca lagi ngeliat hari ini, oh ya, gue udah ngambil keputusan yang terbaik yang bisa gue berikan saat itu. Saat itu ya, mungkin bukan yang terbaik saat ini, tapi saat itu mungkin udah jadi yang terbaik. Menarik teman-teman dari cerita Vina dan Rindu. Kerjaan mereka juga unik, ngasih solusi, dan gimana kalau misalnya dari cerita tadi kayak berusaha memahami dan mendengar sehingga solusi atau produk yang ditawarkan itu tepat guna dan nggak cuma bagus secara fitur doang ya, secara tampilan dan kemudian viral, tapi beneran helping business owners atau customer, dan disesuaikan ya dengan kebutuhan mereka. Itu kan yang di underline, dan ternyata ketika mereka menjalankan peran, mereka juga nggak mau membatasi diri dengan entah itu introvert, ambivert, atau misalnya background apapun, selama mau belajar atau potensinya, they are here, kayak gitu. Termasuk karena mama juga ya, bukan Iya, berarti mama nggak bisa ya. Kalau misalnya dibahas lagi, mamanya nggak selesai-selesai ini. Ntar ngurusin pasangan, ngurusin anak, ngurusin kerjaan kan lebih ribet. Kayak gitu. Jadi, thank you Rindu sama Vina untuk sharingnya hari ini. Good luck dengan kerjaannya. Good luck dengan emak-emaknya. Semoga nanti bisa berbagi cerita lain juga buat dedek-dedek emas atau teman-teman yang lain. Untuk tidak membatasi diri lah sebenarnya. Kayaknya kalau kita mau rangkum hari ini, semoga bermanfaat, bisa kasih insight, dan bisa kasih motivasi buat teman-teman. Kerjaan unik mereka itu juga journey-nya, dan masih belum puas ya kayaknya. Belum lah, kalau udah puas artinya udah sampai dead end dong. Waduh, jangan dong. Oke, so kita tutup. Let's say goodbye. Sampai ketemu lagi di People Story berikutnya. Bye-bye.